Kementerian Perdagangan merampungkan revisi peraturan menteri yang mengatur pembatasan harga barang impor yang dijual marketplace. Dengan aturan ini, maka marketplace seperti Shopee dan Tokopedia dilarang menjual barang impor dengan harga di bawah 1,5 juta rupiah atau 100 dolar Amerika Serikat. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki mengatakan, dari sisi besaran, sebetulnya patokan harga itu masih terlalu kecil untuk melindungi produk UMKM di dalam negeri. Namun, Teten menambahkan aturan yang telah direvisi sudah bisa mengakomodir perlindungan UMKM Indonesia. Teten menyarankan supaya regulasi yang akan tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan diperkuat dengan 3 regulasi lain. Pertama, retail online yang berdagang secara lintas negara atau cross-border commerce dari luar negeri harus dilarang. Aturan kedua, platform digital tidak lagi boleh menjual produk mereka sendiri atau memiliki brand maupun menjual produk-produk dari afiliasi bisnisnya, khususnya afiliasi bisnis dari negara asal platform digital itu. Ketiga, untuk barang-barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri, tidak lagi boleh mengimpor produk yang sama. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pentingnya penerapan aturan baru devisa hasil ekspor atau DHE. Menurutnya, aturan baru itu bisa membuat cadangan devisa RI melonjak hingga 2 kali lipat. Luhut menjelaskan aturan itu tidak menyasar pengusaha yang nilai ekspornya di bawah 250 ribu dolar Amerika Serikat atau ekuivalennya. Namun, jika nilainya di atas 250 ribu dolar Amerika Serikat, maka dana itu wajib mengendap di Indonesia selama 3 bulan. Sehingga dengan cara itu, cadangan devisa negara bisa meningkat. Mengutip keterangan Bank Indonesia, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2023 tetap tinggi sebesar 137,5 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya jika sesuai prediksi Luhut 300 miliar dolar Amerika Serikat, kenaikan posisi cadangan devisa RI yang terjadi mencapai 2 kali lipat. Bank Indonesia melaporkan posisi uang beredar dalam arti luas atau M2 pada Juni 2023 mencapai 8.372,6 triliun rupiah atau tumbuh 6,1% secara tahunan. Realisasi ini sama persis dengan bulan sebelumnya yang juga 6,1% secara tahunan. Bank Indonesia mengklaim perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang kuasi 9,1% secara tahunan. Lebih lanjut, perkembangan M2 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit yang tumbuh 7,7% secara tahunan pada Juni 2023. Kenaikan itu melanjutkan tren pertumbuhan pada bulan sebelumnya sejalan dengan penyaluran kredit produktif. Sementara aktiva luar negeri bersih mencatatkan pertumbuhan 3,1% year on year pada Juni 2023. Angkanya lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mampu tumbuh 9,25% secara tahunan. Bencana kekeringan dunia akibat perubahan iklim mulai memakan korban, salah satunya industri Jerman. Sungai Rhein di Jerman yang menjadi poin vital transportasi logistik mengalami penyusutan dan pendangkalan. Kekeringan yang terjadi membuat pengiriman barang melalui Sungai Rhein terganggu. Sungai sepanjang 1.230 km tersebut adalah arteri komersial untuk 80% pengiriman barang ke pedalaman Jerman. Komoditas yang dikirim melalui jalur air itu termasuk minyak mentah dan gas alam. Tetapi setelah pendangkalan pada tahun 2018 dan 2022, kedalaman Sungai Rhein kembali mencapai titik terdangkal tahun ini yang membuat kapal pengangkut tak bisa melintasi jalur air tersebut. Di Kaup, checkpoint untuk Tongkang, permukaan air turun ke level terendah tahun ini pada awal pekan. Tahun lalu, 182 juta metrik ton barang diangkut melalui jalur air Jerman, turun 6,4% dari tahun 2021 dan terendah sejak reunifikasi Jerman. Hal tersebut dirasakan para pelaku usaha yang bergantung pada sungai, salah satunya Federal Waterways and Shipping Agency yang memperkirakan tren penurunan akan terus berlanjut. Dampak rendahnya muka air tidak terbatas pada bisnis besar, tetapi juga pada laju ekonomi negara Panzer. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Jerman menyusut 0,8% karena lalu lintas Rhein melambat.
Pantang The Fish, Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan 25 basis point menjadi 5,25 hingga 5,5% pada pertemuan bulan Juli. Kenaikan ini sesuai dengan perkiraan pasar. Dengan kenaikan tersebut, suku bunga The Fed sudah naik sebanyak 11 kali dengan total kenaikan sebesar 525 basis point sejak Maret 2022. Suku bunga saat ini merupakan yang tertinggi sejak 2001 atau 22 tahun terakhir. Meski telah sesuai ekspektasi pasar, namun yang membuat pasar kecewa adalah The Fed masih membuka kemungkinan kenaikan suku bunga ke depan. Padahal pasar berekspektasi jika kenaikan suku bunga The Fed pada Juli akan menjadi yang terakhir di tahun ini. Gubernur The Fed Jerome Powell menjelaskan keputusan suku bunga akan sangat bergantung pada data ekonomi. Namun, Powell juga mengindikasikan ada peluang The Fed untuk menahan suku bunga ke depan jika datanya mendukung.